Halo para sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, nah jumpa lagi dengan saya Mr. Hadi di channel YouTube Hadi Santoso, channel yang berisikan topik-topik pembelajaran tentang matematika untuk SMA dan perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. Hadi akan mengajak kalian semua para sobat belajar, khususnya yang saat ini sedang duduk di kelas 12, ya, peminatan IPA, ataupun mahasiswa semester awal, ya, semester 1 atau semester 2, yang mungkin sedang menempuh mata kuliah kalkulus 1 atau kalkulus 2. Nah, pada tayangan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar salah satu topik utama di dalam kalkulus, yaitu tentang integral. Ya, nah semoga tayangan kita kali ini dapat membantu para sobat belajar untuk lebih memahami matematika, untuk lebih mencintai matematika. Oke, tidak menunggu lama, kita akan segera mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nah pada pembahasan kali ini saya akan banyak bicara tentang integral tak tentu. Ya, kita untuk bagian yang pertama, ya kita akan belajar tentang rumus-rumus dasar integrasi dan juga untuk substitusi yang sederhana. Ya, oke, ya. Jadi untuk sekedar sobat belajar ketahui bahwa sebenarnya integral ini adalah kebalikan, ya, kebalikan dari diferensial, kebalikan dari turunan. Jadi kalau di turunan, ya, kita punya suatu fungsi y sama dengan fx, ya, seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk mencari dy per dx. Nah, dy per dx atau f besar aksen x, ya. Nah, itu adalah proses turunan atau diferensiasi. Nah, sekarang kalau untuk proses integral itu kebalikannya, sobat belajar ya. Jadi kalau sekarang diketahui dy per dx, ya toh, ya kita diminta untuk mencari y, ya. Di mana proses ini kalau ini tadi adalah proses turunan, ya, proses diferensiasi. Nah, ini adalah proses integrasi atau integral, ya. Nah, di mana untuk mencari ini, ya, itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, sobat belajar. Jadi integral fx dx, ya, itu sama dengan f besar x ditambah c. Di mana di sini memiliki sifat bahwa f besar itu kalau kita turunkan hasilnya adalah f kecil atau kita baca fx begitu saja, ya. Nah, itu adalah makna dari integral, ya. Nah, beberapa rumus dasar integral sudah bisa kita lihat di sini, ya. Jadi yang pertama, integral dx itu sama dengan x ditambah c, ya. Kemudian integral a dx itu sama dengan a kali x ditambah c. Kemudian integral x pangkat n dx itu adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, dengan catatan n tidak boleh min 1. Nah, kenapa sobat belajar? Karena kalau n-nya sama dengan min 1 berarti akan menyebabkan nilai 0 pada penyebut, di mana kita semua tahu bahwa 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau n-nya itu sama dengan min 1, ya. Nah, di sini jadi integral 1 per x dx itu adalah ln absolut x ditambah c atau ln mutlak x ditambah c, ya. Kemudian integral dari fungsi eksponensial, ya. Integral e pangkat ax dx itu adalah 1 per a e pangkat ax. Jadi di sini saya ambil langsung bentuk umumnya ya, sobat belajar ya, untuk pangkatnya. Demikian juga integral dari fungsi trigonometri dasar, ya. Ya, antara lain integral sin ax dx itu adalah min 1 per a cos ax ditambah c, ya. Jangan lupa ada konstanta 1 per a di sini, ya. Kemudian integral cos ax dx itu adalah 1 per a sin ax ditambah c.
integral sekant kuadrat AX itu adalah 1/A tang AX ditambah C, ya. Kemudian integral kosekant kuadrat AX itu min 1/A kotangen AX ditambah C. Integral sekant AX tangen AX dx itu adalah 1/A sekant AX ditambah C. Dan yang terakhir itu adalah integral kosekant AX kotangen AX dx itu adalah min 1/A kosekant AX ditambah C. Nah, ini adalah rumus-rumus integral dasar ya Sobat Belajar ya, yang mana ya saya menghimbau untuk bisa diingat-ingat selalu ya. Nah, yang kedua, yaitu kita mau melihat sifat linearitas integral. Ya. Yang pertama, integral K kali fx dx itu sama dengan K kali integral fx dx. Jadi konstanta itu bisa kita keluarkan di luar tanda integral. Ya. Kemudian integral jumlah atau selisih dua fungsi. Ya, maka sama dengan jumlah dari integral masing-masing fungsinya. Ya. Nah, sebagai contoh Sobat Belajar ya, misalkan di sini saya punya integral 1 min X dibagi akar X dx. Ya, maka ini bisa kita tulis seperti ini Sobat Belajar ya, integral 1 min X dibagi X pangkat setengah dx. Nah, ini nggak boleh ya Sobat Belajar ya, kalau ketemu hasil bagi seperti ini, terus Sobat Belajar pembilangnya di integral sendiri, penyebutnya di integral sendiri, tidak boleh. Ya, itu salah besar. Ya. Nah, lantas bagaimana Mister kalau seperti ini? Kita ubah menjadi seperti ini Sobat Belajar. Integral ya 1 min X dikali X pangkat min setengah dx. Ya, berarti sama dengan integral ya 1 kali, ini kita menggunakan sifat distributif, 1 kali X pangkat min setengah berarti X pangkat min setengah dikurangi X kali X pangkat min setengah berarti jadinya X pangkat setengah dx ya. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini tadi, Sobat Belajar, integral X pangkat N, itu berarti 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Nah, berarti di sini, untuk bagian pertama, N-nya itu adalah min setengah. Sehingga ini sama dengan 1 dibagi min setengah tambah 1, itu adalah setengah. X pangkat min setengah tambah 1, setengah. Dikurangi 1 per setengah ditambah 1, berarti 3/2. X pangkat 3/2. Nah, terakhir kita tambah dengan konstanta integral, konstanta C. Ya. Kalau kita sederhanakan, jadinya ini sama dengan 2 kali akar X, dikurangi 2/3 kali X akar X, ditambah dengan C. Ya. Mudah sekali kan Sobat Belajar ya. Nah, kita lihat contoh lagi yang mirip dengan contoh pertama ini. Katakanlah integral 10 akar X dikurangi 14X ditambah 27 X akar X dibagi akar pangkat 4X dx. Ya. Nah, kita ubah dulu menjadi seperti ini Sobat Belajar ya. Integral 10 X pangkat setengah dikurangi 14 kali X, ditambah 27, X pangkat 3/2, dibagi dengan X pangkat 1/4, ya, di X. Ya. Atau bisa kita rubah begini, Sobat Belajar, integral 10 X pangkat setengah, dikurangi 14 X pangkat 1, ya, ditambah 27, X pangkat 3/2 dikali dengan X pangkat negatif 1/4. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif perkalian ya, Sobat Belajar. Jadi integral 10 X pangkat setengah dikurangi 1/4. Jadi X pangkat 1/4. Ya, dikurangi 14 X pangkat 3/4 ditambah 27
X pangkat 3/2 dikurangi 1/4. Berarti berapa sobat belajar? 5/4. Ya, 5/4 dx. Nah, kemudian kita gunakan lagi rumus ini tadi, integral X pangkat N. Ya, nah kita gunakan rumus itu, sehingga kita peroleh nantinya ini menjadi 10 per 1/4 tambah 1, 5/4. X pangkat 5/4 dikurangi 14 dibagi 7/4. X pangkat 7/4 ditambah 27 dibagi 9/4. X pangkat 9/4 ditambah C. Ya, kita sederhanakan sobat belajar, jadinya 8 ya. X akar pangkat 4 dari X dikurangi 8 ya. X pangkat X akar pangkat 4 dari X pangkat 3 ya. Kemudian ditambah ya, di sini berarti 3 kali 4 12 ya. X kuadrat akar pangkat 4 dari X ditambah C. Ya. Oke, kita lihat lagi sobat belajar. Contoh ketiga. Nah, ini yang agak susah ya berpikirnya ya, tapi sebetulnya kalau sobat belajar paham aljabar, harusnya ini cukup mudah untuk kita selesaikan ya. Nah, integral 27x pangkat 3 ditambah 8 dibagi dengan 9x pangkat 5 min 6x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 dx. Nah, ini berarti bisa kita rubah begini sobat belajar. Integral ya 27x pangkat 3 itu berarti bisa kita rubah 3x kurung pangkat 3. Plus 8 itu berarti 2 pangkat 3. Ya. Oh, ini mungkin tanda integralnya kurang besar saya ya. Nah, seperti itu. Per. Nah, kita lihat sobat belajar, ini ada x pangkat 5, di sini x pangkat 4, di sini x pangkat 3. Nah, kita faktorkan faktor yang sama, yaitu x pangkat 3, berarti di sini menjadi 9 x pangkat 2 min 6x ditambah 4. Nah, sekarang sobat belajar ingat kembali ya, yaitu sifat aljabar A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikali A kuadrat dikurangi AB ditambah B kuadrat. Ya, sehingga integral ini bisa kita rubah menjadi integral 3x plus 2 kali A kuadrat, berarti 9x kuadrat, dikurangi 3x kali 2, 6x, ditambah 2 kuadrat, 4, per x pangkat 3, 9x kuadrat, dikurangi 6x ditambah 4. Nah, ternyata ada faktor yang sama, sobat belajar ya, yaitu yang ini 9x kuadrat min 6x plus 4, sehingga bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Sehingga ini menjadi integral 3x plus 2 dikali x pangkat min 3. Ya, sehingga kita gunakan sifat distributif, jadinya 3 x pangkat min 2 ditambah 2 x pangkat negatif 3. Nah, dx ya. Sehingga sama dengan berapa sobat belajar? 3 per min 2 tambah 1, min 1 x pangkat min 1 ditambah 2 per min 3 tambah 1, berarti min 2 x pangkat min 2 ditambah C. Ya, atau bisa kita sederhanakan jadi negatif 3 per X, negatif 1 per X pangkat 2 ditambah C. Ya, cukup mudah kan Sobat Belajar ya? Nah, kalau mungkin Sobat Belajar ada yang belum paham, ya silahkan Sobat Belajar tulis di kolom komentar. Nah, nanti secepatnya saya akan menjawab. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh untuk integral fungsi trigonometri. Ya.
Nah, yang pertama katakanlah integral cos kuadrat 3x dx. Ya, cos kuadrat 3x dx. Nah, berarti di sini ya, kalau kita perhatikan di rumus-rumus dasar tadi, Sobat Belajar ya, kita sedikit kembali ke sini. Nggak ada di sini integral cos kuadrat, itu nggak ada. Yang ada itu adalah integral sin atau integral cos. Sehingga sekarang kita harus bisa mengubah bentuk cos kuadrat ini ya, sehingga bisa kita kerjakan dengan rumus yang ada tadi. Ya. Nah, kita masih ingat tentunya dari rumus cos 2A. Nah, cos 2A bagi sobat belajar yang mungkin lupa, silahkan simak tayangan YouTube saya yang judulnya Trigonometri kelas 11 bagian kedua. Di sana saya bicara detail tentang sudut rangkap ini. Ya. Nah, jadi cos 2A itu bisa kita tulis menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Ya. Nah, berarti dari sini 2 cos kuadrat A itu menjadi 1 ditambah cos 2A. Sehingga kita peroleh cos kuadrat A itu menjadi 1/2 ditambah 1/2 cos 2A. Ya. Oke, Sobat Belajar ya. Berarti sekarang integral cos kuadrat 3x itu bisa kita rubah menjadi integral ya setengah ditambah setengah cos 6x ya dengan rumus ini ya. Sehingga kita gunakan sifat linearitas ya, jadinya setengah x ditambah setengah. Nah, integralnya cos 6x itu tidak lain tidak bukan 1/6 kali sin 6x. Nah, terakhir kita tambah konstanta C ya. Jadi sama dengan setengah x ditambah 1/12 sin 6x ditambah dengan C. Ya. Nah, contoh lagi, kita bicara banyak contoh hari ini Sobat Belajar ya, supaya Sobat Belajar betul-betul memahami ya bagaimana cara menggunakan rumus-rumus integral, bagaimana cara mengkolaborasikan antara rumus integral, rumus trigonometri, rumus aljabar maupun rumus turunan ya. Nah, rumus turunan nanti kita pakai kalau kita sudah menggunakan konsep substitusi ya. Nah, contoh yang berikutnya katakanlah integral cos 4x dx dibagi 1 min cos 8x. Nah, ini juga kalau Sobat Belajar tidak paham tentang konsep dari sudut rangkap, susah menyelesaikan soal ini. Ya, jadi sekarang kita ubah dulu seperti ini, Sobat Belajar. Integral cos 4x per 1 dikurangi cos 8x dx. Nah, saya jelaskan lagi, jadi cos 2A, tadi kan bisa dirubah jadi 2 cos kuadrat A min 1. Nah, tapi cos 2A itu juga bisa kita tulis 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Sehingga kita peroleh 2 sin kuadrat A, itu nanti sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Nah, konsep ini Sobat Belajar yang kita gunakan, sehingga ini menjadi integral cos 4x per 1 min cos 8x, jadinya 2 sin kuadrat 4x dx. Ya. Nah, ingat, ini setengah konstanta bisa kita keluarkan dari tanda integral, nah supaya tidak membingungkan nantinya, jadi setengah kali integral. Nah, sekarang ini, sin kuadrat. Sin kuadrat 4x bisa kita rubah sin 4x kali sin 4x dx. Ya. Kemudian yang pembilangnya cos 4x, berarti sama saja dengan 1 kali cos 4x. Ya. Atau sama dengan setengah ya integral 1/sin 4x. Kita tahu 1/sin adalah kosekan. Ya. Cos 4x per sin 4x berarti kotangen 4x dx. Nah, sekarang kita ketemu bentuk integral seperti ini. Ya.
Nah, apakah ini ada di rumus dasar tadi, Sobat Belajar? Ada, ya. Yaitu ini, integral kosekan AX, kotangen AX, itu sama dengan min 1 per A kosekan AX. Ya, sehingga di sini itu menjadi setengah, ya, kali min 1/4 kosekan 4X ditambah C. Atau bisa kita rubah min 1/8 kosekan 4X ditambah C. Ya. Oke, kita teruskan lagi Sobat Belajar ya, karena banyak contohnya hari ini ya. Nah, kita lihat lagi Sobat Belajar di sini. Integral cos 5X kali cos 2X dx. Nah, tidak ada rumus ya integral fungsi trigono untuk cos kali cos Sobat Belajar, atau cos kali sin, sin kali cos tidak ada. Yang ada integral dari sin, integral dari cos. Nah, bagaimana sekarang kalau cos kali cos? Nah, kita gunakan rumus ini Sobat Belajar. Cos A kali cos B itu adalah setengah kurung cos A ditambah B ditambah cos A min B. Nah, ini adalah yang akan kita pakai Sobat Belajar untuk menyelesaikan soal ini. Sehingga ini sekarang menjadi integral setengah kurung ya cos 5X ditambah 2X berarti cos 7X plus ya cos 5X dikurangi 2X jadinya 3X. Nah, sehingga bisa kita rubah menjadi setengah kurung integral cos 7X itu adalah 1/7 sin 7X ditambah integral cos 3X berarti 1/3 sin 3X terakhir ditambah dengan C ya, atau kita masukkan dengan sifat distributif 1/14 sin 7X ditambah 1/6 sin 3X ditambah C. Ya, nah cukup mudah kan Sobat Belajar? Ya, jadi yang penting di sini Sobat Belajar harus bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan ya antara rumus-rumus integral dan rumus-rumus trigonometrik. Ya, oke ya, kita lanjutkan lagi soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Integral sin pangkat 4X dx. Wow, ya pangkatnya gede sekali ya. Pangkat 4 ya. Nah, pangkat 2 aja tadi sudah cukup susah ya Sobat Belajar ya. Oke, tapi tidak mengapa ya. Pasti bisa Sobat Belajar. Kita lihat di sini. Integral sin pangkat 4X dx. Berarti sama dengan integral kita ubah jadi sin kuadrat X pangkat 2 dx. Nah, tadi sudah saya jelaskan di soal nomor 5 mungkin ya. Nah, di sini ya, bahwa 2 sin kuadrat A itu adalah 1 min cos 2A. Berarti sin kuadrat A sama dengan apa Sobat Belajar? Setengah dikurangi setengah cos 2A. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 7. Ya. Jadi di sini itu menjadi integral ya setengah dikurangi setengah cos 2X pangkat 2 dx ya. Sehingga kalau kita jabarkan Sobat Belajar bentuk kuadratnya itu menjadi integral 1/4 min setengah cos 2X plus 1/4 cos kuadrat 2X dx. Nah, kita gunakan sifat ini, Sobat Belajar ya. A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat
dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, ternyata di sini kita masih ketemu ini, Sobat Belajar, cos kuadrat 2X. Nah, yang cos kuadrat 2X kita rubah lagi dengan menggunakan ini tadi. Nah, cos kuadrat A ini. Setengah ditambah setengah cos 2A. Sehingga ini hasilnya menjadi integral 1/4 dikurangi setengah. Oh, maaf ya kok. Panjang sendiri. Sering seperti ini ya. Min setengah cos 2X ditambah 1/8 ditambah 1/8 cos 4X dx. Ya. Sehingga kita sederhanakan 3/8 ya, 1/4 ditambah 1/8, 3/8 dikurangi setengah cos 2X ditambah 1/8 cos 4X dx. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah 3/8X dikurangi 1/4 sin 2X ditambah 1/32 sin 4X ditambah C. Ya. Seperti itu Sobat Belajar ya. Untuk integral ya, untuk rumus-rumus dasar ya, saya berikan 7 contoh di sini ya. Nah, apakah rumus integral itu hanya ini tadi Sobat Belajar yang dasar-dasar tadi? Enggak ya. Nah, di sini saya berikan lagi yaitu integral yang menggunakan beberapa rumus khusus. Nah, ini tapi biasanya kalau untuk kelas 12 sih ini jarang terpakai ya, kecuali di beberapa sekolah tertentu ya. Tapi untuk kalkulus ini mutlak ya, harus kita pelajari ya. Nah, jadi yang pertama integral tan AX. Ya, integral tan AX itu adalah 1/A ln mutlak sekan AX ditambah C. Kemudian integral kotangen AX dx itu adalah 1/A ln mutlak sin AX ditambah C. Kemudian integral sekan AX dx itu adalah 1/A ln sekan AX plus tangen AX ditambah C di harga mutlak ya. Kemudian integral kosekan AX dx itu menjadi 1/A ln mutlak kosekan AX min kotangen AX ditambah C. Kemudian ini adalah integral untuk fungsi-fungsi arkes atau fungsi-fungsi siklometri inverse dari fungsi trigono ya. Jadi yang pertama integral dx per akar A kuadrat min X kuadrat itu adalah arkes sin X per A ditambah C. Kemudian integral dx per akar A kuadrat min B kuadrat X kuadrat itu adalah 1/B arkes sin BX per A ditambah C. Integral dx per A kuadrat plus X kuadrat itu adalah 1/A arkes tangen X per A ditambah C. Kemudian integral dx per A kuadrat plus B kuadrat X kuadrat itu adalah 1/AB arkes tangen BX per A ditambah C. Kemudian integral dx per X akar X kuadrat min A kuadrat itu adalah 1/A arkes sekan X per A ditambah C. Ya. Dan integral dx per X akar B kuadrat X kuadrat min A kuadrat itu adalah 1/AB arkes sekan BX per A ditambah C. Ya. Nah, ini memang agak susah ya, untuk menghafalnya juga agak susah ya Sobat Belajar ya, tapi saya percaya pelan-pelan kita pasti bisa ya. Oke, kita lihat contohnya Sobat Belajar ya, beberapa soal ya. Selesaikan integral sin 3x cos 3x per 1 ditambah cos 6x dx. Nah, sama seperti tadi Sobat Belajar, kita gunakan sifat ini tadi, bahwa 1 plus cos 2a
itu adalah 2 cos kuadrat A. Sehingga integral sin 3x cos 3x ya dibagi 1 plus cos 6x dx itu bisa kita rubah menjadi integral sin 3x cos 3x per 2 cos kuadrat 3x dx. Nah, ini sama ya, cos 3x-nya bisa kita coret dengan kuadratnya, sehingga tinggal awas, ini konstanta, taruh aja di luar integral, sobat belajar ya. Sehingga ini integral sin 3x per cos 3x, jadinya tangen 3x dx, ya, atau menjadi setengah, ya, integral tangen 3x, jadi sepertiga ln mutlak sekan 3x ditambah C, ya, atau bisa kita rubah 1/6 ln mutlak sekan 3x ditambah C, ya. Nah, mungkin sobat belajar yang lupa ln itu apa? Ln itu sebetulnya kan logaritma ya sobat belajar ya. Jadi kalau kita punya ln x itu sama saja dengan E log X. Jadi logaritma yang basisnya adalah bilangan E. E itu adalah Euler, bilangan Euler ya. Yang nilainya nanti kalau kita hitung 2,7182828459 dan seterusnya. Ya, atau biasa kita bulatkan aja dengan 2,72 ya. Nah, oke, kita lihat sekarang yang berikutnya sobat belajar. Contoh kedua, integral sin X dibagi sin 3X sin 2X. Nah, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sobat belajar ya, itu kita harus istilahnya jeli ya, jeli. Jadi kita lihat di sini, ya, yang untuk penyebut sin 3X sin 2X. Ya. Nah, selisih sudutnya berapa, sobat belajar? Yang ini 3X, yang ini 2X. Selisih sudutnya berapa? Betul, ya. Selisihnya adalah X. 3X dikurangi 2X. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi integral sin X itu menjadi sin 3X min 2X per sin 3X sin 2X. Nah, baru di sini kita gunakan rumus sin A min B. Sin A min B itu adalah sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Sehingga sin 3X min 2X itu bisa saya ubah jadi sin 3X cos 2X dikurangi cos 3X sin 2X dibagi sin 3X sin 2X dx. Ya. Nah, sehingga ini menjadi integral ya. Kita pecah jadi 2 integral gini aja sobat belajar, sin 3X cos 2X dibagi sin 3X sin 2X min cos 3X sin 2X per sin 3X sin 2X. Nah, kita tahu ini sama ya Sobat Belajar, sin 3X bisa kita coret. Ini sin 2X-nya sama, bisa kita coret. Sehingga tinggal integral. Cos per sin itu tidak lain adalah kotangen. Ya, kotangen 2X dikurangi kotangen 3X dx. Ya. Atau dengan rumus ini tadi, Sobat Belajar ya. Nah, integral kotangen AX itu adalah 1/A ln mutlak sin AX. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi setengah ln mutlak sin 2X dikurangi sepertiga ln mutlak sin 3X. Terakhir kita tambah dengan C. Ya.
Nah, ini saya berikan contoh untuk integral siklometri, Sobat Belajar ya. Nah, jadi integral katakanlah 1/9-25x kuadrat. Nah, ini mudah saja ya. Jadi integral 1/, ya. Akar 9 itu kita rubah 3 kuadrat, 25 kita rubah 5 kuadrat, x kuadrat. Ya, berarti dengan menggunakan rumus untuk arkesin tadi, kita peroleh 1/5 arkes sin bx per a, berarti 5x/3 ditambah c. Ya, cukup mudah sekali Sobat Belajar ya. Nah, contoh lagi misalkan yang keempat. Ya. Nah, integral ya 1/16 plus 3x kuadrat dx. Ya. Berarti ini menjadi integral 1/16 4 kuadrat. 3 berarti akar 3 kuadrat x kuadrat dx. Ya. Berarti sama dengan 1/4 kali akar 3 arkestan akar 3x per 4 ditambah c. Nah, sudah beres Sobat Belajar. Ya. Nah, sekarang yang nomor 5, nah nomor 5 ini nanti saya tinggalkan buat Sobat Belajar latihan sendiri ya. Nanti Sobat Belajar selesaikan sendiri ya. Jadi integral 1 per kosekan 2x dikurangi kotangen 2x dx ya. Nah, nanti kalau ada yang bisa silakan ya, langsung foto jawaban Sobat Belajar WA-kan ke saya ya. Nanti ada sedikit hadiah ya untuk Sobat Belajar yang bisa menyelesaikan soal ini dengan benar dan yang pertama kali ya. WhatsApp ke saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan Sobat Belajar ya, yaitu integral substitusi. Ya. Integral substitusi. Nah, jadi Sobat Belajar, kalau kita melihat integral fx dx. Nah, ya. Tidak selamanya integral fx dx itu dengan mudah kita bisa selesaikan dengan basic formula atau bisa kita selesaikan dengan mudah dengan rumus-rumus dasar yang ada. Terkadang ini susah atau bahkan tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar yang ada. Nah, untuk itu kita perlu melakukan substitusi sebuah variabel baru. Jadi katakanlah substitusinya itu x sama dengan GU. Ya, X sama dengan GU. Sehingga nanti dx itu menjadi G aksen U GU. Ya, sehingga ini menjadi integral F GU kali dx. Dx-nya adalah G aksen U GU. Nah, sehingga yang tadinya integralnya itu merupakan yang menjadi integran, fungsi yang diintegralkan itu adalah fungsi X, maka sekarang ini katakanlah saya singkat saja menjadi HU. Nah, HU DU. Nah, ini yang kita harapkan ya mudah. Mudah itu artinya bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar ya Sobat Belajar ya. Nah, sehingga supaya ini nanti bisa kita selesaikan dengan rumus dasar, tentunya substitusinya nggak boleh sembarangan ya Sobat Belajar ya. Harus pas ya. Nah, kita akan latihan beberapa soal. Nah, ini yang pertama katakanlah seperti ini. Integral X min 1 dibagi akar X kuadrat min 2X plus 2 dx. Nah, jelas ini tidak bisa, Sobat Belajar. Kita selesaikan dengan rumus dasar. Ya. Nah, terus apa misteri yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ya, akar X kuadrat min 2X plus 2. Nah, sekarang coba Sobat Belajar cermati. Kalau saya buat permisalan di sini. Misal,
U itu sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Berarti nanti DU itu menjadi 2X min 2 dx. Ya, turunannya X kuadrat adalah 2X, turunannya 2X adalah 2, turunannya 2 adalah 0. Ya. Atau bisa kita tulis jadi 2 kali X min 1 dx. Nah, sobat belajar cermati di sini. Saya buat merah ya. Nah, di sini. Di sini ada X min 1 dx. Di sini juga ada X min 1 dx. Nah, berarti ini bisa kita substitusikan. Jadi X min 1 dx itu nanti menjadi setengah du. Sehingga ini menjadi integral setengah du dibagi akar U. Atau setengahnya itu kita keluarkan integral U pangkat negatif setengah du. Ya, atau jadinya setengah kali seper min setengah tambah 1 setengah U pangkat setengah ditambah C. Nah, ini kecoret langsung ya sobat belajar ya, sehingga menjadi akar X kuadrat min 2X plus 2 ditambah C. Ya. Nah, itu adalah contoh untuk substitusi ya. Kita lihat lagi sobat belajar contoh berikutnya, integral AX plus B pangkat N dx. N-nya tidak boleh min 1 ya. Nah, sehingga di sini ya, ini nanti akhirnya jadi salah satu rumus ya. Kita bisa langsung pakai untuk berikutnya. Jadi integral AX plus B pangkat N dx. Nah, kita gunakan substitusi ya, substitusi U sama dengan AX ditambah B. Ya. Sehingga nanti DU itu turunannya AX itu A, turunannya B0 dikali DX. Atau kita dapatkan DX itu adalah 1/A DU. Sehingga ini menjadi integral U pangkat N dikali 1/A du. Ya, atau menjadi 1/A. Integral U pangkat N, 1/N plus 1. U pangkat N plus 1 ditambah C. Ya, tapi jelas ya di sini N-nya tidak boleh min 1, karena kalau N-nya min 1, penyebutnya jadi 0. Ya. Atau bisa kita ubah menjadi 1/A kali N plus 1. U-nya tadi adalah AX plus B pangkat N plus 1 ditambah C. Nah, untuk berikutnya, kita mendapatkan sebuah rumus, jadi integral AX plus B pangkat N dx itu adalah 1/A kali N plus 1 kali AX plus B pangkat N plus 1 ditambah C. Dengan catatan N tidak boleh min 1. Nah, ini salah satu rumus yang nantinya kita bisa langsung pakai. Ya. Nah, mungkin sobat belajar kalau ada pertanyaan ya jangan sungkan tanya ya di kolom komentar, atau kalau mau langsung WhatsApp saya silahkan ya, ada di deskripsi ya. Nah, sekarang kita lihat sobat belajar contoh ketiga. Nah, ini nanti juga bisa kita pakai langsung sebagai rumus untuk berikutnya ya sobat belajar. Integral ya dx dibagi AX plus B. Ya. Nah, ini kita misalkan sama seperti tadi, U ya sama dengan AX ditambah B, sehingga nanti DU menjadi A kali DX, atau bisa kita tulis DX-nya 1/A DU. Sehingga ini menjadi integral 1/A DU untuk DX-nya ya, dibagi U. Ya, atau menjadi 1/A integral 1/U DU. Nah, kita tadi ingat integral 1/U itu adalah ln mutlak U ditambah C. Berarti sama dengan 1/A ln mutlak
AX plus B ditambah C. Ya. Nah, sehingga ini nanti bisa kita langsung pakai, Sobat Belajar, sebagai rumus. Jadi integral seper AX plus B dx itu adalah seper A ln AX plus B ditambah C. Nah, jadi misalnya saya mau menghitung ini, Sobat Belajar, integral seper 2x min 5 dx. Ya, mudah aja, berarti tinggal 1/2 ln 2x min 5 ditambah C. Ya, saya mau menghitung integral seper 7 min X. Nah, hati-hati Sobat Belajar, di sini yang jadi A itu bukan 7 loh ya, tapi negatif 1. Berarti 1/min 1 ln mutlak 7 min X ditambah C. Atau min ln mutlak 7 min X ditambah C. Ya. Oke, kita lihat lagi contoh keempat, Sobat Belajar ya. Nah, masih semangat ya Sobat Belajar ya? Belum lelah kan ya? Nah, ya sama, saya juga masih belum lelah ya. Masih semangat untuk diskusi dengan Sobat Belajar semua ya. Integral dx per x kali ln kuadrat x ditambah 9 ya. Jadi ini integral dx per x kali ln kuadrat x ditambah 9. Nah, di sini kita misalkan, Sobat Belajar, ya, kita misalkan U itu adalah ln X. Ya, sehingga nanti du, kita semua tahu turunannya ln X itu adalah 1/x dx. Ya, 1/x dx. Sehingga ini menjadi integral 1/x dx ini menjadi du sekarang, Sobat Belajar ya. Jadi du dibagi U kuadrat plus 9. Nah, ingat tadi Sobat Belajar ya, integral dx per x kuadrat plus a kuadrat itu adalah 1/a arkes tan ya, x per a ditambah c. Sehingga ini menjadi 1/3 arkes tan U/3 ditambah C. Ya, atau jadi 1/3 arkes tan U, yang jadi U apa? Itu adalah ln X per 3 ditambah C. Ya, seperti itu Sobat Belajar ya. Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi ya. Contoh lagi. Nah, ini yang agak rumit ya Sobat Belajar ya. Yang agak rumit. Katakanlah integral 15 min 7x min 4x kuadrat per 5 min 2x kali 2x kuadrat plus x pangkat 3 min 15x kuadrat. Nah, supaya mudah Sobat Belajar ya, ini saya kalikan aja min 1 per min 1 untuk pembilang dan penyebut. Ya, saya kalikan min 1 per min 1 sehingga saya peroleh 4x kuadrat plus 7x min 15 dibagi, yang ini jadi 2x min 5. Nah, sekarang yang ini Sobat Belajar. Ini ada x pangkat 4, x pangkat 3, x kuadrat. Tentunya x kuadrat bisa kita keluarkan. Ya, jadinya berapa di sini? 2x kuadrat plus x min 15 dx. Ya. Nah, kemudian tentunya Sobat Belajar bingung, loh yang mana mister yang harus saya substitusi? Ya, ada banyak pilihan. Tenang Sobat Belajar ya, jangan tergesa-gesa. Kita sederhanakan dulu. 4x kuadrat min 7x min 15. Itu bisa kita faktorkan jadi 4x min 5 kali x plus 3. Per 2x min 5 kali x kuadrat, yang ini bisa kita faktorkan 2x min 5 kali x plus 3. Nah, ternyata ada faktor yang sama, yaitu x plus 3, sehingga bisa kita coret.
Ya. Nah, sehingga bisa kita rubah jadi integral 4x min 5 dibagi 2x min 5 pangkat 2 kali x pangkat 2. Ya. Atau bisa kita rubah integral 4x min 5. Nah, karena ini sama-sama pangkat 2, Sobat Belajar, berarti bisa kita tulis jadi satu aja, berarti ini 2x kali x, 2x kuadrat, 5 kali x, berarti min 5x. Nah, kemudian kita lakukan substitusi, kita misalkan, ya, U itu adalah 2x kuadrat min 5x, ya. U sama dengan 2x kuadrat min 5x, sehingga DU itu menjadi 4x min 5, ya, dx. Turunannya 2x kuadrat, 4x, turunannya 5x, 5. Ya. Nah, sehingga sekarang kita lihat, Sobat Belajar, di sini ada 4x min 5 kali dx. Di sini juga ada 4x min 5 kali dx. Sehingga kita substitusi ke sini, ya, jadinya du per u kuadrat. Ya, atau menjadi integral u pangkat min 2 du. Berarti menjadi seper, min 2 tambah 1, min 1, u pangkat min 1 ditambah c. Ya, jadinya min 1 per u plus c. Ya, berarti min 1 per u-nya berapa tadi? 2x kuadrat min 5x ditambah c. Ya. Nah, itu ya Sobat Belajar ya. Satu lagi Sobat Belajar ya, saya beri satu contoh terakhir. Nah, ini ya. Yang keenam. Integral x kuadrat dibagi sin x pangkat 3 plus 1. Ya. Nah, integral x kuadrat dibagi sin x pangkat 3 plus 1. Ya. Nah, di sini kita misalkan U itu adalah X pangkat 3 plus 1. Ya, U itu sama dengan X pangkat 3 plus 1. Sehingga nanti DU itu menjadi 3X kuadrat kali DX. Nah, Sobat Belajar perhatikan, di sini ada X kuadrat DX. Di sini juga ada X kuadrat DX. Sehingga kita peroleh X kuadrat DX itu adalah sepertiga DU. Ya, sehingga ini menjadi integral sepertiga DU dibagi sin U. Ya, atau menjadi sepertiga integral, kita tahu 1 per sin adalah kosekan. Ya, kosekan U DU. Berarti sama dengan sepertiga ln mutlak kosekan U dikurangi kotangen U ditambah C, ya, atau sama dengan sepertiga ln mutlak kosekan U, U-nya kita ganti ya Sobat Belajar ya, U-nya kita ganti X pangkat 3 plus 1 dikurangi kotangen X pangkat 3 plus 1 ditambah dengan C. Nah, itu ya Sobat Belajar ya. Nah, saya ada satu soal juga buat Sobat Belajar, ya, silahkan dicatat. Ya. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, integral sekan pangkat 6x dx dengan substitusi. Ya. Nah, nanti yang berhasil, ya, silahkan ya, di foto, kemudian kirim ke saya lewat WhatsApp, atau bisa juga di-share di kolom komentar. Nah, nanti yang pertama yang betul akan ada cindera mata ya dari saya. Oke? Nah, mungkin untuk hari ini sekian dulu ya Sobat Belajar ya. Semoga tayangan saya hari ini bisa membantu Sobat Belajar untuk belajar integral ya, memperkaya ya kasanah soal-soal integral ya, juga mungkin bagi para guru-guru ya yang mau menambah kasanah soal integral, silahkan ya tonton video saya sampai habis dan nantikan ya
tayangan saya berikutnya, yaitu kalkulus integral bagian kedua nanti ya. Nah, satu hal lagi Sobat Belajar ya, kalau menonton video saya dan ada iklan ya, tolong jangan di-skip ya iklannya supaya bisa mendukung supaya channel saya terus semakin berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Sobat Belajar semua. Oke, saya akhiri tayangan saya hari ini. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya.